it was back in the style. Pertimbangan alternatif adalah proses mengevaluasi berbagai opsi atau solusi yang mungkin dalam pengambilan keputusan, analisis masalah, atau pengembangan strategi. Ini penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik berdasarkan informasi yang ada. Berikut adalah beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan alternatif. 1. Identifikasi opsi. Pencarian opsi mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Ini bisa mencakup pendekatan yang berbeda, strategi yang bervariasi, atau teknologi yang berbeda. Kreativitas dalam opsi menggunakan teknik brainstorming atau metode kreatif lainnya untuk menghasilkan sebanyak mungkin alternatif. 2. Evaluasi kriteria. Penentuan kriteria evaluasi. Sebelum mengevaluasi alternatif, penting untuk menetapkan kriteria yang jelas untuk menilai setiap opsi. Kriteria ini bisa termasuk biaya, efektivitas, waktu yang dibutuhkan, risiko, dan dampak jangka panjang. Prioritas kriteria. Menentukan prioritas di antara kriteria yang ada untuk memahami mana yang paling penting dalam konteks keputusan yang diambil. 3. Analisis kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan setiap opsi, menganalisis pro dan kontra dari setiap alternatif yang diidentifikasi. Ini dapat dilakukan melalui tabel perbandingan atau analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, threats. Risiko dan implikasi. Menilai risiko yang terkait dengan setiap alternatif dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi hasil akhir. 4. Pertimbangan konteks. Relevansi konteks. Mempertimbangkan bagaimana setiap alternatif sesuai dengan konteks yang lebih luas, seperti nilai-nilai organisasi, regulasi, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Pengaruh eksternal. Mengidentifikasi faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi keberhasilan dari masing-masing alternatif. 5. Pengambilan keputusan. Proses pemilihan menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk memilih alternatif yang paling sesuai. Ini bisa melibatkan teknik pengambilan keputusan seperti voting, konsensus, atau metode analisis keputusan yang lebih formal. Justifikasi pilihan, menyusun alasan untuk memilih alternatif tertentu dengan merujuk pada analisis yang telah dilakukan sebelumnya. 6. Refleksi dan penyesuaian. Umpan balik dan refleksi. Setelah keputusan diambil, penting untuk memantau hasil dan mendapatkan umpan balik untuk menilai efektivitas alternatif yang dipilih. Kemampuan untuk menyesuaikan. Bersiap untuk melakukan penyesuaian jika hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan terbuka untuk mempertimbangkan kembali alternatif lain jika diperlukan. Contoh pertimbangan alternatif. Misalkan sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan produk baru. Pertimbangan alternatifnya dapat meliputi opsi 1, mengembangkan produk dengan fitur yang lebih canggih. Kelebihan, mungkin menarik pelanggan premium. Kekurangan, biaya pengembangan tinggi, risiko pasar yang tidak pasti. Opsi 2, meluncurkan versi dasar produk dengan harga lebih rendah. Kelebihan, menarik lebih banyak konsumen, risiko lebih rendah. Kekurangan, margin keuntungan mungkin lebih kecil. Opsi 3, menggandeng mitra strategis untuk distribusi produk. Kelebihan, memperluas jangkauan pasar dengan lebih cepat. Kekurangan, ketergantungan pada mitra dan pembagian keuntungan. Dengan menggunakan pertimbangan alternatif, perusahaan dapat membuat keputusan baik berdasarkan analisis menyeluruh dari semua opsi yang ada. Demikian, semoga bermanfaat.